Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Di Indonesia, sudah jamak lowongan kerja mencantumkan batas usia sebagai syarat. Ini mengakibatkan angkatan kerja produktif usia 35 tahun ke atas sulit memperoleh pekerjaan. Diskriminasi ini sekarang populer dengan istilah ageism. Ageism adalah prasangka terhadap individu hingga pemberian tindakan yang tidak menguntungkan, tidak adil, dan tidak setara hanya karena usianya. Selain proses perekrutan tenaga kerja, ageism biasanya juga mencakup pengabaian promosi hingga pertimbangan untuk di-PHK. Sektor pekerjaannya pun banyak, mulai dari pekerjaan administrasi, pramuniaga, buruh pabrik, karyawan perusahaan swasta, BUMN, termasuk di institusi pemerintahan. Ironisnya, praktik ini juga banyak terjadi di sektor intelektual seperti lembaga advokasi dan media massa. Mengapa ageism menjadi sesuatu yang lumrah diberlakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia? Heri Budi Laksana, konselor dari Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Biasanya orang-orang ini memiliki keterampilan yang sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh misalkan, dulu tukang bubut hanya memahami mesin manual, tapi begitu ada perkembangan mesin bubut otomatis, dia tidak mau berkembang ke arah itu. Akhirnya, saat tuntutan industri berubah, dia menjadi tersingkir. Untuk faktor eksternalnya, usia 35 ini juga bertarung dengan melimpahnya tenaga muda yang juga indikasinya menurut ukuran industri lebih murah dan lebih mudah untuk diarahkan. Ada juga faktor psikologi. Usia-usia 35 biasanya kalau sudah merasa nyaman, kurang memotivasi diri untuk berkembang, sudah merasa cukup dengan kemampuan saat ini. Padahal industri terus berkembang apapun bentuknya. Karena sudah merasa nyaman, sudah merasa lupa tidak mengembangkan jaringan profesional, minim relasi. Bisakah praktik seperti ini dihentikan? Kembali Heri Budi Laksana menuturkan. Kalau kita ngomong perusahaan harus merubah pola, jelas tidak mungkin. Karena perusahaan ini adalah orang yang mengundang orang untuk berkarya dan mereka yang menggaji. Jelas tidak mungkin perusahaan mengikuti orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang pasti solusinya adalah kita harus mengupgrade skill sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri. Kita harus melihat potensi-potensi ke depan. Di mana profesi kita atau pekerjaan kita ini apa sih perkembangan yang sudah ada, dan pelajari itu untuk meningkatkan skill personal kita. Kemudian mengembangkan mindset, siap hadapi perubahan. Nah, ini yang kadangkala SDM kita masih terkendala dalam menghadapi perubahan, sehingga kurang mampu melakukan hal lain di luar kemampuan. Sementara Fatkul Koyer, aktivis advokasi perburuhan di Jawa Timur, menyebut bahwa ageism adalah salah satu bentuk diskriminasi. Perpu Omnibus Law disebutnya sering dijadikan dalil bagi korporasi memberlakukan PHK terhadap angkatan kerja senior dengan alasan efisiensi dan menurunnya produktivitas. Sebenarnya kalau dibilang diskriminasi secara faktual, memang ada diskriminasi karena kan ada pembedaan penerimaan angkatan kerja toh. Memang faktanya selama ini yang terjadi ya teman-teman yang ter-PHK di usia 40 ke atas sedikit lah, itu memang susah ketika mencari pekerjaan. Rata-rata memang pengusaha selalu menggunakan itu sebagai dalih produktivitas. Nah, kita kan nggak tahu ukuran produktivitas yang dimaksud seperti apa. Kami lihat ya, pasca COVID banyak perusahaan melakukan pilot. Itu bagian dari strategi untuk kemudian satu, menghindari utang. Yang kedua, melakukan PHK secara sepihak. Karena rata-rata di antara perusahaan yang kemudian diputus pilot oleh pengadilan, kemudian kan mereka mendirikan perusahaan baru dan merekrut tenaga kerja yang fresh graduate. Kenapa alasannya? Artinya, satu, ada hubungan kerja yang status perjanjian kerja waktu tertentu. Nggak ada tanggung jawab ketika melakukan PHK habis masa kontrak untuk memberikan pesangon dan berbanyak. Itu sebenarnya alasan di situ. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang awal didengungkan untuk menciptakan lapangan kerja, tapi faktanya kan itu justru malah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk melakukan PHK. Itu yang jadi persoalan. Beragam upaya dari sebagian masyarakat sipil yang melek hukum berusaha menyetop praktek ini. Termasuk permohonan judicial review yang ironisnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara menghentikan diskriminasi usia kerja ini?
Fatkel Koir melanjutkan pernyataannya. Keterbiakan terhadap perlindungan itu nggak ada. Hampir semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi artinya kita melihatnya bahwa negara hari ini itu lepas tangan. Bukan pasal karet ya kalau saya melihat. Memang itu pasal yang disengaja untuk mempermudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi, kalau dulu kan memang ada syarat ketentuan yang diatur lebih kuat ya. Karena negara kan bisa menjamin hak atas hidup seseorang dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Satu sisi ada banyak kepentingan ya. Jadi kepentingan politik, kepentingan modal dan lain sebagainya itu yang kemudian menjadi satu landasan ya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan sangat serampangan tuh proses pembuatannya, tidak ada transparansi. Makanya kemudian terjadi penolakan di mana-mana kan. Waktu itu beberapa kali memang diuji tapi kan selalu mental. Ya harus ada perubahan. Jadi politik kebijakan negara harusnya kemudian membuat perlindungan terhadap warga negara, terutama menjamin hak atas akses pekerjaan bagi warga negara. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Rachel, Artificial Intelligence Voice Talent. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan. Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh